Jadi mudah-mudahan ya Allah karuniakan kesabaran ketika diuji dengan anak yang dipanggil lebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara anak yang belum balik itu meninggal apakah masuk surga apa tidak, wallahu alam gitu ya, wallahu alam ya. Itu artinya itu ketetapan surga dan neraka itu Allah saja yang maha tahu begitu gitu. Nah, sebenarnya yang lebih penting untuk dibahas itu adalah ketika orang tua, kita sebagai orang tua diuji oleh Allah dengan dipanggil buah hatinya. Tentu orang tua itu atau kita ini sebagai mana umumnya manusia itu sangat mencintai anaknya, sangat mencintai anak-anak kita begitu. Nah, salah satu ujian yang Allah berikan kepada hambanya adalah orang yang dicintainya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah akan melihat bagaimana kita mensikapinya begitu. Apakah kita mensikapinya dengan sabar, dengan tetap mengembalikan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini miliknya Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun gitu. Bahwa kita semuanya ini itu miliknya Allah Subhanahu wa taala dan kita itu pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta kita yang mungkin tadinya kita miliki kemudian sekarang diuji, diambil, disedikitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa nggak kita inna lillahi wa inna ilaihi rojiun? Keluarga kita, termasuk anak yang kita cintai ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa nggak kita inna lillahi wa inna ilaihi rojiun? Tetap sabar, tetap menerima keputusan Allah. Nah, itu yang nanti akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam beberapa riwayat disebutkan begini ya, misalkan dari sahabat Anas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tiada seorang muslim yang ditinggal meninggal oleh 3 anaknya yang belum dewasa, melainkan Allah akan memasukkannya ke dalam surga oleh kemurahan rahmatnya terhadap mereka. Jadi misalkan ini ada seseorang yang punya anak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Anaknya pertama sebelum balik meninggal. Kemudian anaknya yang kedua belum balik meninggal. Anaknya yang ketiga belum balik juga meninggal. 3 anak diuji oleh Allah. Dia tetap dalam kesabaran, tetap dalam ketaatan kepada Allah, tetap dalam keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tua yang seperti ini itu yang tetap sabar diuji dengan anaknya meninggal 3 ini, maka dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, kemudian kalau tidak surga, tidak 3 bagaimana? Gitu. Ada riwayat lain, di riwayat Tirmidzi disebutkan ya dari sahabat Ibnu Abbas, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang memiliki 2 anak yang menunggu, yakni meninggal terlebih dahulu di kalangan umatku, niscaya Allah memasukkan ke surga sebab keduanya. Jadi ada 2 diuji oleh Allah anaknya ya, 2 dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tetap sabar, maka dia dijamin nanti dimasukkan ke surganya Allah. Kemudian Aisyah bertanya, kalau hanya seorang anak yang meninggal ya Rasulullah gitu kan, kalau anaknya cuma 1 ya Rasulullah gitu. Maka kemudian Rasulullah menjawab, demikian juga orang tua yang memiliki seorang anak yang meninggal, wahai perempuan yang mendapat taufik, yakni Aisyah. Ya, jadi kalau 1 itu pun juga pasti akan ketika dia tetap sabar, tetap taat kepada Allah dengan ujian itu, maka dia dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat dari memahami dari hadis yang lain diriwayatkan Tirmidzi itu dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila anak seseorang meninggal dunia, Allah bertanya kepada para malaikat, apakah kalian mengambil anak hambaku? Gitu. Jadi kalau ada orang diuji anaknya meninggal, maka Allah bertanya, mengilustrasikan sebetulnya ya. Mereka menjawab betul. Apakah kalian merenggut buah hatinya? Tanya Allah. Benar itu. Anak itu kan buah hati orang tua, kesayangan orang tua. Ketika diambil ya meninggal begitu, maka nanti persoalan itu kan adalah
Lalu apa tanggapan hambaku? Bagaimana sikap orang tuanya? Bagaimana kita sebagai orang tua ketika diuji oleh Allah dengan anak kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawab malaikat, ia memujimu dan mengembalikan urusan ini kepadamu. Gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua itu miliknya Allah, termasuk anak kita itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu dipanggil, ya sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersabar atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, dirikanlah sebuah istana di surga untuk hamba. Jadi ya, ini jadi kalau jadi yang jadi persoalan adalah kesabaran orang tuanya ketika mendapat ujian, anaknya meninggal, anaknya buah hatinya, kesayangannya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa enggak sabar begitu? Bisa enggak tetap istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah, tidak menggerutu, tidak menyalahkan Allah, ya Allah kenapa anak saya yang dipanggil, kenapa bukan anaknya orang lain, kenapa, tidak begitu. Tetapi tetap komitmen sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 155 156 itu ya, ketika Allah uji hamba ini dengan sedikit kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kekurangan jiwa begitu, Allah beri kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa orang yang bersabar? Ketika orang ditimpa musibah, apa sikapnya? Bagaimana jawabnya? Mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kesadaran betul penuh bahwa kita ini miliknya Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita, nggak ada sebetulnya yang kita kuasai, kita miliki ini. Kita ini semuanya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk keluarga kita, orang tua kita, anak kita itu miliknya Allah Subhanahu wa taala dan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa demikian, insyaallah Allah masukkan kita ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian mudah-mudahan bisa membawa manfaat untuk kita bersama. Ya. Kami